Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat 29, demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah makanan, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan Matius mengenai perjamuan terakhir diawali dengan rencana Yudas bertemu dengan imam-imam kepala yang akan telah merencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Maka firman ini adalah perjamuan Paskah terakhir Yesus dengan murid-muridnya, karena setelah makan malam bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan ditangkap dan ia akan mengalami kematian di kayu salib. Saudara yang terkasih, perjamuan malam terakhir dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan satu peristiwa besar di dalam sejarah manusia, yaitu ketika Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia ini, sehingga barang siapa percaya kepada Dia dapat mengalami pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi itulah yang diingatkan melalui perjamuan kudus ini, bahwa Yesus memberikan dirinya, memberikan kehidupannya, memberikan dagingnya untuk menjadi korban pengampunan bagi setiap orang yang berdosa. Maka itu yang dikatakan dalam ayat 28, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Maka saudara yang terkasih, di sini kita bisa lihat begitu luar biasa karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu untuk membenarkan kita, menyelamatkan kita, dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena kita dahulu adalah seteru Allah, tapi sekarang kita adalah anak-anak Allah yang telah dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Perjamuan kudus menjadi sangat penting karena melalui perjamuan kudus kita selalu diingatkan akan karya Kristus yang maha besar, yang juga mengorbankan kasih Tuhan kepada kita. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita, karena melalui perjamuan kudus kita selalu diingatkan akan karya Kristus yang maha besar, yang juga menggambarkan kasih Tuhan kepada kita. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menganugerahkan anaknya Tuhan Yesus. Dan anaknya Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu adalah bukti kasihnya kepada kita, karena Allah tidak menginginkan kita binasa, tapi Allah menginginkan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka semangat untuk mengikuti perjamuan kudus itu adalah semangat untuk mengenang bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita mau tetap percaya, setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perjamuan malam dipakai Tuhan karena Ia ingin
menggambar sesuatu yang sangat esensial, ya, dan sulit untuk digambarkan dengan peristiwa lain. Kristus ingin menggambarkan sebuah persekutuan yang dekat dan intim antara orang-orang percaya dengan Yesus. Persekutuan intim seperti apa yang dimaksud, yaitu seperti makan dengan tubuh kita, ya, seperti kita makan dengan tubuh kita. Ketika makanan itu kita makan, makanan itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian larut dalam tubuh kita. Seperti makan yang akhirnya, ya, itu akan menyatu dengan tubuh kita. Tuhan menggambarkan dengan perjamuan kudus sebagai suatu bentuk, ya, kenyataan dari persekutuan yang begitu dekat antara Tuhan Yesus dan orang yang percaya. Maka dikatakan, ya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Maka ketika, ya, Yesus Tuhan berada dalam kita dan kita dalam Tuhan, maka apa aja yang kamu minta pasti akan diberikan. Ketika, ya, kita berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam kita, maka kita bisa berbuah dan kita bisa melakukan apa saja, karena di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan, dan terkhusus di dalam Tuhan kita akan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Tak ada hubungan yang paling dekat daripada hubungan antara orang percaya dengan Yesus. Maka kita mau katakan, hidupku bukan lagi aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, jadi, ya, walaupun kita hidup dalam kedagingan, tapi bukan berarti kita, ya, hidup dalam keberdosaan. Tapi walaupun kita hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup di dalam, ya, buah-buah roh dan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bersyukurlah karena sesungguhnya kita yang percaya kepada Yesus sudah ada di dalam Dia, dan, ya, Dia ada di dalam kita. Ya, perjamuan kudus mengingatkan akan perjanjian baru yang kekal, yaitu perjanjian yang ada dalam darah Kristus, juga ada di dalam hidup kita. Dengan kematian Kristus mengadakan penebusan sempurna bagi keselamatan kita. Maka ini adalah tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa, sehingga kita bukan lagi hidup untuk dosa, tapi kita hidup untuk kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ya, maka bagian berikut ini akan mengungkap beberapa makna perjamuan kudus berdasarkan keempat nats dan konteks. Yang pertama yaitu mengingat ke belakang, ya. Dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah peringatan akan tubuh dan darah Kristus yang merujuk pada peristiwa salib, di mana terjadi pengampunan atas dosa. Jadi kita dengan perjamuan kudus itu juga mengingat, ya, pengorbanan Tuhan Yesus, peristiwa di kayu salib, yaitu untuk pengampunan dosa kita, yaitu dalam Matius 26 ayat 28. Baru yang kedua adalah berkat rohani sekarang, ya. Perjamuan kudus adalah persekutuan rohani dengan Yesus. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, terutama dengan simbolisme makan tubuh dan minum darah Yesus. Yesus juga mengucapkan berkat dan syukur dalam proses perjamuan itu. Jadi ada berkat buat yang mengikutinya, dan harus ada ucapan syukur ketika mendapatkannya. Jadi ini adalah berkat, bukan berkat hanya berkat, ya, jasmani, tapi ini adalah berkat, ya, rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Maka di situ kita harus bersyukur karena kita menerima berkat, ya, rohani, sehingga itu adalah sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita. Maka dalam perjamuan kudus sering kita juga, ya, memberikan ucapan syukur.
Baru yang ketiga adalah persekutuan ke dalam. Maka dikatakan, ambillah cawan ini dan bagikanlah di antara kamu. Perjamuan kudus kemudian dilaksanakan dalam pertemuan jemaat, dan hal ini berarti mempersekutukan semua jemaat yang menikmati perjamuan. Baru yang keempat, pengharapan mendatang. Karena akan ada perjamuan yang sama dalam kerajaan Bapakku, perjamuan kudus merupakan pengalaman saat ini untuk menggambarkan perjamuan dan berkat yang lebih sempurna dan kekal pada masa mendatang, sehingga hal ini menguatkan dan memberikan pengharapan buat yang mengikutinya. Jadi, ya ini merupakan juga gambaran untuk keakanan kita bersama dengan Allah Bapa, seperti yang dikatakan dalam ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku mau minumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi saudara yang terkasih, ini juga akan mengingatkan kita akan pengharapan masa yang akan datang. Kita juga akan bersama-sama dengan Allah Bapa dalam kekekalan, dalam kesempurnaan melakukan perjamuan itu. Baru yang terakhir yaitu pemberitaan keluar. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ternyata bukan hanya urusan internal, tapi menjadi sumber kekuatan dan dasar untuk pemberitaan Kristus keluar. Jadi saudara yang terkasih, mari bahwa ya kita terpanggil juga untuk menjadi pemberita akan keselamatan yang telah ditawarkan, yang telah diberikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah anugerah yang terbesar. Ini bukan karena usaha kita, tapi semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya ketika kita memahami dan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kita mengikuti perjamuan kudus, maka dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, penuh dengan ya syukur untuk menerima anggur dan roti yang diberikan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, ini adalah sukacita yang paling besar. Ini adalah perjamuan yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, untuk keselamatan kita yang kita dapatkan hanya di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka mari saat ini ya, mari kita sebagai orang yang percaya tetaplah mengikuti perjamuan kudus, agar kita juga makin dekat, makin ya mengenal pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu untuk menyelamatkan kita, dengan tetap kita berada di dalam keberdosaan kita, tapi justru kita mau meninggalkan keberdosaan kita karena dosa itu telah diampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali untuk selama-lamanya, sekali untuk semua. Maka mari kita pegang teguh iman percaya kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.